Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqad qala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qalu innama bu'istu li utamima makharimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Summa sadaqallahul azim. Sahabat channel M Hendra yang saya hormati dan yang paling saya cintai, menyikapi yang terjadi saat ini, mulai dari peristiwa pemberondongan, penembakan, iring-iringan Habib Rizik Syihab, sampai ke penangkapan, sungguh sangat menyayat hati kami umat muslim. Sungguh kami mengecam perbuatan ini. Wahai Bapak yang berkuasa saat ini, wahai Bapak yang memimpin bangsa saat ini, kembalilah ke jalan yang benar, Pak. Percayalah, dengan menangkap Habib bukan kemenangan yang akan kalian dapat, justru kehancuran yang akan kalian hadapi. Karena dengan mencari-cari kesalahan orang yang tidak melakukan kesalahan, dengan mencari-cari mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, niscaya akan mempermalukan hukum bangsa kita sendiri. Sudahlah, wahai kalian yang bertikai, yang mencari-cari pertikaian dengan imam besar, sudahlah. Sudah nggak saatnya lagi kita berbuat mengkerdilkan hal-hal seperti ini. Ini bodoh, ini sungguh bodoh. Apalagi kalau hukum dunia yang melihat, alangkah kekanak-kanakannya kita ini sebuah negara, bukan sebuah kerajaan. Bersikaplah yang dewasa, wahai bapak-bapak yang berkepentingan di bangsa ini. Tolong utamakanlah kepentingan bangsa, jauhkanlah kepentingan kelompok-kelompok kalian, karena itu semua akan merugikan kalian sendiri. Wahai bapak-bapak yang bersangkutan dan yang selalu mencari-cari dan mengkerdilkan para ustadz, para ulama, sudahlah. Semakin kita memfitnah, semakin kita mencari-cari kesalahan, kehancuranlah yang akan datang. Pak, Bapak pemimpin bangsa ini, Bapak yang berkepentingan di bangsa ini, Bapak yang mengarau keuntungan di bangsa ini, Bapak yang membisniskan negara ini dengan cukong-cukong Cina. Sudahlah, Pak. Jangan korbankan orang yang tidak bersalah. Pakai hati nuranimu. Jangan karena ambisimu kau korbankan orang yang tidak bersalah. Karena ambisimu, jangan kau cari-cari kesalahan orang yang tidak bersalah. Ingat, Pak, umur tidak selamanya milik kita. Jabatan tidak selamanya milik kita. Kekuasaan tidak selamanya milik kita. Makanya, Pak, di saat berkuasa, pergunakanlah dengan yang adil dan benar. Jangan memilih, jangan memilih-milih bersiapa dengan siapa bermasalah. Pak, wahai Bapak penegak hukum, wahai Bapak aparat kepolisian, Bapak itu saya yakin
Bapak pasti punya hati nurani yang sama dengan saya. Tolong Pak, kami sebagai rakyat dan sebagai umat Muhammad memohon kepada Bapak, sudahlah, jangan zolimi orang lain demi kepentingan kita. Ini berbahaya di akhirat nanti Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seberapapun kekuatan Bapak, seberapapun hebatnya Bapak, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Seharusnya di usia bapak-bapak yang udah senja ini bukan selayaknya mempersiapkan untuk dunia lagi. Bukan saatnya Bapak memikirkan dunia lagi. Sudah sepantasnya Bapak memikirkan memanajemen apa yang akan Bapak bawa ke akhirat setelah meninggal. Pak, saya berharap di masa jabatan Bapak ini torehkanlah yang baik, yang pantas disuri tauladani oleh rakyat Bapak. Pak, saya berharap Bapak berlakulah yang adil dan bijaksana terhadap siapapun warga negara Bapak. Saya berharap, saya di sini tidak mau melanggar undang-undang ITE. Saya di sini tidak akan menyebutkan siapa-siapa. Saya akan hanya memohon kepada siapa yang merasa dan terasa melakukan hal-hal yang tidak baik di bangsa ini, kembalilah ke jalan yang benar. Ingat Pak, Bapak masih punya cucu, masih punya anak yang akan meneruskan bangsa ini. Jangan Bapak buat bangsa ini berakhir setelah Bapak memimpin. Masih panjang masa depan bangsa ini Pak. Penyakit beberapa tahun yang lalu masih banyak. Jangan torehkan penyakit lagi di bangsa kita ini. Dan saya sebagai umat Islam memohon, sekali lagi memohon, tolong jangan kerdilkan lagi kami umat Islam. Beri kami kehidupan, beri kami untuk berbuat baik menjelang mati kami. Biarkan kami bebas berkarya dengan baik, karena agama Islam itu baik. Jangan dipelintir, jangan mempelintir. Umat Islam ini amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau kalau perbuatan Bapak tidak salah, kalau perbuatan tidak melanggar, mungkin kami umat Islam tidak akan begitu. Ya. Umat Islam itu rahmatan lil alamin. Memang ya, Islam itu tidak keras, tapi Islam itu tidak boleh pengecut. Islam itu tidak boleh bodoh. Jadi selama ini kan dipelintir Islam itu agama yang penuh ini, tapi jangan dipelintir. Islam itu tegas kalau untuk kesalahan, jangan dipelintir. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Terus pemerintah berbuat semaunya, menggunakan ayat-ayat dan memelintir-pelintir hadis-hadis, kayak ustadz-ustadzan yang sekarang di istana itu, yang suka ngibulin. Tidak begitu. Agama Islam tidak bisa digituin. Agama Islam itu apabila tersakiti, ya melawan. Kenapa? Jangan dipelintir. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Terus dikerdilkan, terus umat Islam harus diam aja. Enggak Pak, enggak begitu. Ya, mohon maaf. Dengan menahan imam besar kami Habib Rizik, itu suatu kebodohan.
bukan suatu kebanggaan. Pak, negara kita ini disorot oleh luar negeri, disorot oleh HAM luar negeri, disorot oleh hukum luar negeri. Ya, jangan berikan cerita kebodohan terhadap orang-orang luar negeri. Dengan menangkapnya Habib Rizik ini kebodohan besar. Ya, kebodohan besar dan celah besar bagi Cina untuk mengadu domba kita. Ingat Pak, ini NKRI, bukan negara komunis, bukan negara Cina. Kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu peringatan buat saya, pemerintah, dengan cara apapun, sengaja atau tidak sengaja, dengan menangkap imam besar, ini kebodohan, ya, bukan kebanggaan. Ini kebodohan. Karena apa? Tidak ada bukti yang otentik, tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap seseorang. Justru kalianlah yang akan mempermalukan diri kalian sendiri. Ingat itu.